pemirsa Kopi Viral dalam keadaan sehat, bahagia. Amin, itu yang kita harapkan. Yes. Semua orang mencari kebahagiaan, tapi pada kenyataannya namanya kehidupan. Terkadang ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita bikin, ya kan? Ini sedih sekali karena seharusnya kemarin kita semua merayakan hari bahagia ya, Mel. Kalau kata kita zaman kecil, kata orang tua zaman dulu, manusia boleh berencana tapi ujung-ujungnya Tuhan yang menentukan. Betul sekali. Oke, pemirsa, seperti Anda ketahui ada satu berita yang menggegerkan dunia sosial media dan juga banyak yang berkata bahwa ini adalah bagian dari settingan, tapi juga banyak yang bilang bahwa ini adalah bagian dari kenyataan pahit yang harus terima pasangan fenomenal. Siapakah mereka? Ini dia fakta visualnya. Pasangan fenomenal Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani yang seharusnya mengucap janji suci pernikahan pada 21 Februari 2021 kemarin nampaknya harus menerima kenyataan bahwa mereka belum bisa merayakan momen sakral tersebut. Hanya 2 hari menjelang hari bahagia itu, Kalina tiba-tiba mengunggah pembatalan pernikahannya di media sosial dan meminta maaf kepada Vicky beserta keluarganya. Lantaran ada berkas yang belum terselesaikan dari pihaknya, yaitu dari sang ayah. Kalina juga mengungkap ada permasalahan yang belum selesai antara ia dan ayahnya. Selang tak berapa lama, pernyataan Kalina ini juga diiakan oleh Rina, pihak WO Vicky dan Kalina. Rina juga menyebut bahwa pernikahan ini akan diundur ke bulan Maret 2021. Kira-kira apa yang membuat ayah Kalina belum menyetujui pernikahan Kalina dan Vicky? Dan seperti apa reaksi Vicky dan keluarga terkait pembatalan pernikahan? Langsung kita viralin aja yuk! Hadir di sini bersama kita, sahabat kita yang kita sayangi, Vicky Prasetyo. Semua tentunya sudah mengetahui bahwa rencana pernikahan Vicky yang harusnya digelar kemarin itu dibatalkan. Betul. Nah, kita semua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan selama ini yang memberikan klarifikasi adalah orang-orang di luar pasangan yang mau menikah. Baik, jadi untuk pemirsa Kopi Viral ini adalah hari pertama kalinya Vicky Prasetyo akan angkat bicara apa sebetulnya yang terjadi. Kenapa sampai ada pembatalan pernikahan. Padahal semuanya, jujur teman-teman semua sudah heboh mempersiapkan harusnya tanggal 21 Februari kemarin. Oke. Kita akan lihat dulu ya, ini ada fakta visual dari orang-orang terdekat mereka berdua yang memberikan keterangan. Kita lihat bersama. Ya mungkin kaget iyalah ya, mereka kan berharap gitu loh, berharap ini yang lancar-lancar aja. Cuma kan udah di luar dari keinginan dua-duanya gitu. Ya kalau setahu aku sih mereka lagi nggak bareng ya, lagi nggak tahu di mana kemana. Ya udahlah, dipikir biarinlah, mungkin orang pengen relax dulu atau apa gitu, me time, nggak masalah sih. Agak shock sih. Keberadaan belum tahu. Kalina juga nggak tahu? Nggak tahu. Tapi ada komunikasi nggak dari Kalina, mungkin dia curhat atau seperti apa sedihnya dia? Belum. Biarin aja dulu lah, nanti kalau udah waktunya juga pasti ketemu. Baik, seperti Anda sudah saksikan mungkin melalui sosial media ataupun televisi bahwa memang saat itu teman-teman atau rekan-rekan terdekat sudah angkat bicara, tapi Vicky tidak ada di tempat dan tidak memberikan statement apapun. Vick, lu di mana saat itu dan kenapa memutuskan akhirnya pihak kerabat keluarga dulu yang angkat bicara? Kenapa lo tidak maju duluan? Jadi gini, kita itu nggak mudah kayak pernikahan yang udah kita susun jauh-jauh hari, terus tiba-tiba pada hari H batal. Kita nggak mudah membalikan kayak telapak tangan, ya udah gampang batal gitu aja gitu loh. Tapi bener-bener ada beberapa orang yang ikut andil di situ. Betul. Gua alangkah nggak enak, maaf dengan salah satu stasiun TV yang udah menyiapkan acaranya, Trans Entertainment, terus juga teman-teman vendor, wedding organizer, semua yang lain. Itu di luarnya ya. Belum di dalamnya adalah yang paling terpenting bagaimana, kalau gua kan orang Cikarang, Mel, orang kampung. Di tetangga-tetangga, keluarga-keluarga ya besar gue di Cikarang, kok tiba-tiba nggak jadi. Heboh. Mereka udah jahit pakaian, ya namanya udah mau datang ke pernikahan. Walaupun tidak rame-rame ya. Walaupun tidak rame-rame, karena pernikahan kita memang sepakat untuk tidak mengundang, hanya sebatas keluarga besar aja gitu loh, dan kerabat dan serta yang terlibat. Nah pada saat itu gue lagi berjuang dulu untuk memberitahukan mereka nggak lewat telepon gitu loh, karena alangkah tidak etikanya. Jadi gue mau datengin satu-satu semuanya. Padahal di satu sisi, ya gue sama Kalina juga lagi komunikasi yang kurang baik gitu loh. Saat itu? Saat itu, gitu. Karena ya nggak munafik, kok sulit ya gitu loh. Menikah ini jadi hal apa aja gitu. Kalau gue sih mungkin ya lu tau lah Mel, gue pribadi, Indra, ya Indul semua udah tahu. Kalau aku tuh pribadi yang
ya mau menghadapi apapun yang nggak ada pilihan. Kalau kita mau fight, kita fight bareng. Gitu. Iya. Tapi pada saat itu, wah melebar di mana-mana. Iya. Ya aku sama Selin lah, terus pernikahannya nggak jadilah, ini itu apalah. Padahal pada dasarnya adalah, maaf, Bapak Kepala KUA Gunung Putri nggak mau menikahkan kita, gitu loh. Kenapa, Mas? Karena ada kecacatan administrasi di situ. Tapi bukan dari pihak aku. Tapi pihak dari Kalina. pihaknya Kalina. Oke. Gitu loh. Kalau dari pihak aku udah selesai semua gitu loh. Fik, yakin banget bahwa ketika permasalahan ini muncul, pasti banyak sekali yang kemudian mencoba untuk memahami dengan cara melemparkan kesalahan kepada pihak tertentu. Dan sejujurnya Fik, orang pasti bakal langsung mikirnya, ini jangan-jangan Vicky nih yang berulah sehingga pernikahan tidak terjadi. Kita lihat artikel di sini. Ini juga melibatkan Selin juga nih. Kalina Oktarani umumkan batal nikah dengan Vicky Prasetyo. Apakah gara-gara Selin Evangelista? Selin dan Vicky. Ini kita semua sempat memang ya menayangkan ketika ada satu video kalian berdua makan bareng. Tapi sudah diklarifikasi bahwa tidak berdua doang. Cuma Selin terbawa-bawa dalam persoalan ini. Perasaan kamu? Aku jujur aja aku capek. Karena kan sekarang banyak berita ini disangkut pautin sama aku, berita ini disangkut pautin sama aku. Aku cuma mau berteman sama Vicky. Iya. Vicky baik gitu. Kita kenal udah lama ya, Vic. Vicky baik. Kita sering sharing. Tapi mungkin karena Selin juga saat ini kan sedang ada permasalahan rumah tangga. Jadi orang mulai ibaratnya mengkait-kaitkan. Aku juga nggak ngerti, Kamel. Iya. Cuma kamu gimana sampai kamu dianggap sebagai salah satu orang yang menyebabkan Vicky dan Kalina membatalkan pernikahannya? Apa yang ingin kamu sampaikan pada publik atau pada media yang memberitakan kamu bahwa kamu sekarang lagi deket sama si Vicky? enggak. Aku cuma pengen apa ya, ngejelasin aja sih. Maksudnya aku sama Vicky emang nggak ada apa-apa. Gimana sih, Vic? Dan sebenarnya Selin pun berharap pernikahan mereka berjalan dengan baik ya. Oke, karena sebentar, sebagai nggak teman mau jadi memberikan saran. perusak rumah tangga orang. Oke, nggak tapi mau. boleh nggak diklarifikasi? Karena ini juga Kalina memberikan komen pada instastory kalian. Mungkin logiknya adalah gini, Vicky sama Kalina kan sudah hampir menikah beberapa hari menuju tanggal 21 saat kejadian ini kan. Kalina sampai memberikan pesan, kok Kalina bisa nggak tahu bahwa Selin dan Vicky saat itu sedang makan siang sama-sama. Apakah Selin nggak kabarin Kalina atau Vicky justru nggak ngabarin ke Kalina juga bahwa kamu akan lunch sama Selin? Ya Mel, kan ya aku bisa lah Mel makan siang sama siapa aja. Oke. Terus kita ya kadang-kadang mau sama bagaimana namanya juga kita rekanan Iya, gitu loh. iya, Cuma iya. memang ya nggak perlu untuk kasih tahu karena kan statusnya juga maaf. Meskipun kita saat ini pasangan, Belum suami istri. ya belum suami istri yang harus Baik. bener-bener aku harus laporin apapun gitu loh. Oke. Kita masih sama-sama saling percaya. Toh begitu juga aku sebaliknya kayak Iya. dia kemarin maaf ketemu sama rekanannya siapa Iya. cowok juga. Kamu gitu juga loh. nggak ribet? Bahkan di luar kota Oke. gitu loh. Aku nggak ada masalah gitu loh. Jadi benar saat itu pada saat Kalina kalian ngepost sorry Mr. Viral kalau nggak salah, Kalina kemudian nge-repost dan mengungkapkan satu kata-kata bahwa Kalina saat itu memang sebetulnya tidak nyaman dengan Sebenarnya ini keadaan jadi Kalina. tumpang tindih ya, karena persoalannya akarnya udah ada, terus jadi terluas gitu sih sebenarnya. Karena kan aku bilang perkara itu, aku sih malumin Kalina itu kayak lagi depresi gitu loh hatinya, Ya, karena ya. dia menjelang Permasalahan hari lain ya. pernikahan, ada Ya. permasalahan lain, Ya. tiba-tiba masuklah ini gitu loh, Oke. kayak gitu sih. Padahal kita sendiri berdua sampai saat ini ya kita mah berkomunikasi baik aja. Gitu. Sebagai teman, sebagai sahabat yang saling memberikan support. Ya. Tapi itu sudah terklarifikasi bahwa memang bukan ini penyebab gagalnya rencana Yes. pernikahan mereka berdua. Tapi kemudian muncul isu lain. Apa tuh? Kita lihat di artikel. Di sini ada satu hal yang berhubungan dengan mahar, ya. Oke. Sering sekali ketika ada pernikahan dibatalkan beberapa saat belakangan ini yang Ya. dipikirin adalah ini Mahar, jangan-jangan ya. maharnya Ya, nih. ya. Ini sebenarnya ada urusannya nggak nih? Batal nikahi Kalina, misteri mahar Vicky Prasetyo akankah terungkap? Nggak sih. Nggak ada. Kalina itu sosok pribadi yang sangat sederhana. Dia tahu, aku kan juga baru keluar dari rutan belum lama, Ndra. Baru beberapa belakangan ini gitu loh. Aku masih dalam proses berjuang, bukannya sudah dalam proses yang stabil juga gitu loh. Tapi dia nggak pernah repot sih dalam untuk meminta sesuatu yang di luar dari kesanggupan aku atau apapun. Sebenarnya nggak dari permasalahan mahar. Bahkan dia udah bilang,
Yang penting nanti saat pernikahan tolong bacain aku surat Ar-Rahman sebagai maharnya, karena itu sebagai bentuk bahwa aku nggak begitu mentingin materi gitu. Ya. Tapi karena ya aku nggak tahu kesalahan aku dulu, ya Seperti dia apa di seperti belakang, apa dan iya. bagaimana. Iya. Tapi aku pengen banget maharnya bacain aku surat Ar-Rahman ya gitu. Terus jadi nggak ada mahar yang sampai materi jadi isu atau apa gitu. Terus dia bilang, aku akan berusaha untuk menjadi makmum yang baik. Belakangan ini aku sering lihat dia tiba-tiba sholat sendiri, yang sebelumnya kalau aku sholat dia hanya ngelihat. Sekarang dia udah mulai rajin, udah mulai ya belajar ngajinya udah mulai bagus gitu loh. Dia nggak pernah repot soal mahar, kok hanya minta. Aku juga kaget sih sebagai salah seorang teman yang sudah mengenal Kalina cukup lama. Menurut aku sih ini juga mengagetkan karena kayaknya hampir nggak mungkin sih bahwa Kalina meminta mahar sampai besar dan segala macam. Aku ngelihatnya bahwa dia sekarang dengan Vicky aja udah begitu bahagianya. Tapi Vicky sudah menegaskan kembali bahwa itu tidak benar ya Vicky ya? Nggak ada mahar, nggak ada. Sama sekali enggak. Yang mereka inginkan adalah membangun rumah tangga, bahagia bersama, dan ini diharapkan menjadi yang terakhir untuk mereka berdua. Amin. Itu yang diharapkan. Ya. Tapi pada kenyataannya kenapa orang-orang kemudian mengaitkan dengan A, B, C, D? Mungkin salah satunya, mohon maaf banget Vic, orang mengenal Vicky itu cuma dari media, dari apa yang diberitakan. Dan selama ini mungkin mereka punya persepsi sendiri, termasuk juga orang-orang yang pernah ada dalam kehidupannya Vicky, seperti misalnya Angel Elga. Pasti langsung ditanya-tanya lagi tuh gimana komentarnya. Ya, kita ada fakta visual tentang komentar Angel Elga terkait batalnya pernikahan Vicky. Ini dia. Komen tapi takut dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak tanggapan apa-apa, Benjol ya? Takut dosa, say. Hanya sedikit komentar, kalimat takut dosa say, yang bisa diinterpretasikan sebagai banyak hal nih. Banyak hal. Berarti kan kalau takut dosa yang ingin diucapkan mungkin sesuatu yang mohon maaf menyakitkan misalnya. Takutnya atau menyakitkan orang takutnya lain. menyakitkan orang lain. Atau adalah itu sesuatu yang di luar tanggung jawabnya Angel. Vic, ya. Mau menanggapi sesuatu terhadap statement barusan? Masalahku sama Angel udah selesai. Sudah tutup buku ya? Hubungan pernikahan aku udah selesai. Aku sangat menghormati dia. Dan ya udah kita masing-masing aja. Oke, tapi sorry ini siapa? Yang sebelah Ini kiri? Angel menuliskan ketika Kalina posting tentang mundur atau ini dibatalkan ya. Ada pernikahan antara saya dan Mas Vicky dikarenakan ada satu dan lain hal. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk pihak yang terkait. Di sini Angel Elga kemudian posting sesuatu yang belum tentu terkait masalah itu, tapi isinya adalah bagi yang paham, drama baru dimulai. Siapa bilang berakhir? Mau aja dibodohi skenario. Mau aja dibodohin skenario gitu maksudnya. Iya. Ini juga bisa multi interpretasi ya, dari berbagai masyarakat bisa mengartikan A, B dan C. Tapi kebetulan momennya ini momen ngepostnya ini 11 jam yang lalu. Sedangkan postingan Kalina juga berdekatan artinya berdekatan memang. Akhirnya orang beranggapan bahwa ini nih komentar terhadap batalnya pernikahan Vicky. Vicky menanggapi ini bagaimana? Silakan Vic. Ya, pertama bahwa aku sering bilang Tuhan tuh hanya menciptakan dua tangan untuk kita. Tidak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang akan membicarakan buruk tentang kita dan menghujat kita. Cukup dua tangan menutup telinga kita. Nah, kalau aku sih terserah, orang mau menganggapnya ini settingan, ini mau menganggapnya ini sebuah drama apapun. Tapi aku sebagai seorang muslim, demi Allah ini apa yang terjadi sebenarnya sama hidup aku, takdir aku dan semuanya. Aku juga tidak berharap belas kasih untuk mereka bisa mengasihani ataupun bisa untuk berkomentar atau ikut membesarkan permasalahan ini, aku tidak. Cuma kalau aku mengklarifikasi wajar. Karena ini adalah suatu hal yang sudah melibatkan orang banyak. Betul. Dan mau nggak mau kalau kita namanya udah milik masyarakat, ya kita juga harus memberikan edukasi yang baik buat masyarakat. Tapi masyarakat yang sudah merasa memiliki Vicky, mengenal Vicky, ya dekat dengan Vicky karena sering tampil di layar kaca, kemudian memberikan komentar-komentar Vicky. Di antaranya ada bilang gini, lagi musim ya batalin nikah pas mau jelang hari H. Bahkan ada yang berkomentar, alhamdulillah, sudah kuduga. Kan emang udah direncanain dari awal, sama-sama lagi sepi, udah bisa ditebak. Vicky sama Selin makan berdua, postingan story-nya sudah dihapus Kalina. Wow, ini berita semuanya postingannya semua komennya komen gak enak terhadap Selin maupun terhadap Vicky ya. Selin juga jadi terikut-ikut gitu ya. Sel gimana? Aku gimana ya Kamel? Aku sekarang kan cuma pengen kerja Kamel. Aku cuma pengen apa ya?
bersosialisasi sama teman-teman. Kalau Kamil juga mau ngajak aku makan, aku juga pasti mau makan sama Kamil. Sama halnya sama Vicky juga kan. Aku lihat rasa cintanya Vicky ke Kalina besar sekali gitu. Aku nggak mau ngerusak itu. Baik. Selin sudah pernah ketemu dan ngobrol hati ke hati ke Kalina belum? Belum ya? Ya wes lah, gini aja daripada kita lama-lama, mending kita panggilkan aja yang bersangkutan. Apakah Selin menjadi salah satu penyebab Kalina membatalkan pernikahan ini? Ini dia Kalina Oktarani, kita berikan sambutan. Kalina boleh bergabung bersama kami di sini. Selin, apa yang ingin disampaikan secara langsung ke Kalina? Aku harap sih Kak Kalina tahu kalau misalnya Vicky sangat cinta sama kakak gitu. Begitu juga kakak pasti sangat cinta sama Vicky. Aku nggak ngerti karena apapun sekarang yang aku lakukan itu orang ngomongin aku jelek, ngomongin aku begini, ngomongin aku begitu. Aku nggak ngerti deh, sekarang aku kayak serba salah aja mau ngapa-ngapain gitu. Padahal aku nggak punya niat jahat sama Kak Kalina. Aku nggak berniat sampai bikin kalian batal nikah atau bagaimana. Aku nggak punya niat kayak gitu. Kalina, tadi Selin belum pernah bertemu secara langsung sama kamu katanya. Di momen ini kan, ini kamu juga di momen yang baik supaya, karena kita nggak bisa sih seperti Vicky bilang tadi, dia tidak bisa menutup mulut semuanya orang untuk berkomen. Karena kalian sudah milik masyarakat gitu loh. Kamu sempat ngepost, merespon postingan story yang akhirnya sudah dihapus kalau menurut netizen. Apa yang mau kamu sampaikan? Kayaknya kamu terlihat tidak nyaman saat itu. Sedangkan Vicky bilang tidak ada kewajiban untuk menyampaikan karena kalian belum suami istri. Gimana Kak Lina? Aku minta maaf sebelumnya ya, kalau ada yang salah di kata-kataku ini. Jadi maaf sayang, suaranya boleh kencang dikit sih. Apa ya? Kalau misalkan tadi Mas Vicky bilang seperti itu, balik lagi kan kita sudah ada kesepakatan untuk menikah dan kita udah melangsungkan lamaran juga. Terus kalau misalkan dia bilang katanya tidak perlu memberitahu, kalau Vicky bilang tidak perlu memberitahu kamu karena belum menikah, belum menikah dan saya belum jadi istrinya, ya apa ya? Dia biasanya kemana-mana tuh dikasih tahu gitu loh. Oke, Kalina. Lagi mati. Dia biasanya kemana-mana kasih tahu. Dia selalu kasih tahu gitu. Dan maksudnya gini loh, sayang, maaf banget ya, maaf. Dan untuk Mbak Selin, kita sama-sama perempuan gitu loh. Dan mungkin saat itu keadaan aku juga, aku lagi sensitif banget dengan permasalahan yang ada gitu. Terus dari itu tiba-tiba melihat seperti itu dan saya mempertanyakan ini maksudnya apa gitu. Karena apa ya? Mungkin aku lagi down dan aku butuh seseorang, orang yang terdekat sama aku yang bisa membantu aku untuk kayak merangkul aku, tapi tiba-tiba aku melihat seperti itu, keadaannya seperti itu dan bersama orang yang aku juga nggak kenal dan statusnya dia saat ini seperti apa, kayak wajar banget gitu loh menurut aku ya gitu. Karena kita sama-sama perempuan dan kamu, aku bukan menyalahkan atau bagaimana, cuma harusnya bisa lebih mengerti juga perasaan aku yang saya yang ngomongnya kalau gini, aku juga kalau ngomong jadi seakan-akan aku juga nggak mau orang-orang juga menyalahkan beliau, tapi ini mungkin sebenarnya intern kita, aku sama Mas Vicky. Jadi jujur kamu kaget saat kamu melihat postingan itu, kamu kaget? Aku kaget gitu, aku kaget, jadi ya. Kaget karena tidak diberitahu oleh Vicky, tapi perasaan yang lebih dalam lagi, apakah Kalina kecewa? Apakah ada rasa kecemburuan? Ada rasa kecewa, cemburu kayaknya. Untuk seseorang yang mencintai pasangannya kayak mungkin menurut aku wajar gitu. Dan aku nggak tahu juga, biasanya kan kalau misalnya kamu kemana-mana bilang sama aku, apakah karena kamu juga lagi kesel dengan keadaan yang ada antara aku, kamu sama papa aku atau gimana sampai kamu tadi bilang kayak gitu. Kan harusnya kalau bukan dari sekarang kita apapun kita omongin kapan gitu loh. Kalina sorry, tadi Vicky sempat bilang, tapi pada saat kamu kemarin pergi, karena gini, Vicky melakukan apa yang juga diterapkan kepada kamu juga. Maaf banget, bukan bermaksud untuk ikut campur, tapi tadi Vicky bilang kalau kamu juga beberapa waktu yang lalu pergi ketemu sama temen cowok, temen ya, ini bener purely friend ya. Vicky juga nggak pernah ribet harus izin dan segala macam gitu. Nah mungkin itu yang Vicky pengen kamu juga berempati hal yang sama gitu.
aku selalu izin ke dia kemanapun aku pergi, aku mau ketemu sama siapapun aku pasti bilang. Kalau aku bilang aku temen, ya itu teman gitu. Kayak gini deh, contoh aku sama kamu ya Indra ya, kita udah lama teman. Dan walaupun kamu juga kenal sama Vicky kenal sama kamu, aku pasti akan bilang gitu loh. Sayang aku mau ketemu sama Indra, gini, itu pasti aku akan bilang. Dan saat itu aku sudah memberikan kepercayaan untuk Mas Vicky untuk keluar yang dia bilang katanya untuk syuting. Well, oke, syuting sama siapa aku juga nggak nanya. Selama itu untuk kerja, aku pasti akan aku nggak pernah masalahin. Dan lu tahu banget gue Mel gitu kayak gimana gue. Dan tapi ternyata aku melihat seperti itu di saat aku down, kok kayaknya balik lagi maaf ya gitu. Kalian juga harusnya ngerti aku juga gitu loh. Tapi sejujurnya Mbak Kalina ada rasa cemburu nggak sama? Kayak tadi aku bilang, kalau cemburu itu ada kan wajar gitu. Ditambah dengan aku yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba lagi down gitu ngelihat video seperti itu, gimana sih perasaannya gitu. Tapi itu adalah bukan penyebab batalnya pernikahan kalian. Sebenarnya bukan itu gitu. Dan ini soalnya ada artikel nih. Iya. Penyebab batalnya pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Karena berkasnya belum lengkap. Sebenarnya bukan itu, cuma itu ada di saat aku lagi ada masalah berkas-berkas pernikahan aku sama Mas Vicky gitu loh. Jadi kayaknya masalah itu datang aja gitu loh. Di saat yang tadi aku bilang aku lagi down banget, terus itu terjadi seperti banyak itu. Masyarakat yang berkomentar, lagi-lagi kita tidak bisa mengkontrol komentar mereka, tapi kita hanya ingin kalian mengkonfirmasi apa yang kalian rasakan mendengar bahwa pembatalan pernikahan ini dianggap banyak sekali yang bilang bahwa drama. Kalina gimana Kalina? Kalau Vicky kayaknya udah biasa deh. Aku nggak bisa yang namanya mengontrol pemikiran orang. Aku hidup selama ini sendiri. Di saat aku ketemu sama orang yang aku berpikir he's the one. Dia orang yang akan menjaga aku, orang yang akan bisa menjadi imam aku. Tapi tiba-tiba di situ ada aja halangan, ada aja masalah gitu. Ya mungkin memang bukan dari Mas Vicky gitu. Sekali lagi aku bilang ini bukan karena masalah itu bukan dari Mas Vicky, tapi memang dari berkas yang dari aku gitu. Sebenarnya berkas apa sih Mbak? Penasaran. Yang menjadi kendala itu berkas apa yang kurang gitu? Bukannya jauh-jauh hari Mbak Kalina justru lebih awal mempersiapkan semuanya? Dari jauh-jauh hari aku udah urus, dan pasti orang juga banyak tahu aku juga masalah aku ke KUA juga kan waktu itu sempat juga ngobrol sama kamu ya Mel ya gitu. Ya betul. Ada tapi tanda tangan dari papa gitu, yang dimana aku tuh di awal aku berpikir aku tuh baru pertama kali ini aku ngurusin pernikahan sendiri gitu. Dan aku pikir dengan aku sudah pernah menikah sebelumnya tidak lagi diperlukan orang tua untuk menjadi wali. Tapi tetap aja aku tuh pengen ada orang tua aku gitu. Aku ngomong sama papa, aku bilang, "Pa, aku WhatsApp papa, sampai aku juga SMS papa saat itu aku pengen papa tetap jadi wali aku gitu. Bagaimanapun juga." Tapi ternyata sampai sekarang aku nggak ada yang namanya balasan dari papa. Semua orang pada menyalahkan kesannya kayak aku yang anak yang begini, Vicky anak yang kayak gimana, tapi kan mereka nggak tahu ya sebenarnya kayak gimana. Mereka nggak tahu sebenarnya masalah di dalam aku tuh seperti apa gitu. Dan ada capture dari ada capturean lagi. Oke, aku geser biar Indra bisa baca. Dikirimkan oleh Kalina untuk papa karena Rani di sini menyebutnya. Rani itu Kalina ya, Rani pengen banget bahwa papa itu hadir jadi wali Rani tanpa ada wali hakim. Tapi di sini kalau kita lihat beberapa kali mengirimkan pesan memang papa tidak menjawab pesan tersebut. Dan Rani di sini sekali lagi beberapa kali mengirimkan penjelasan yang begitu lengkap bahwa yang diinginkan Rani hanyalah papa hadir di situ. Itu ya Rani ya. Sayang, mungkin ini kan masalah keluarga. Kita nggak enak kalau membuka terlalu dalam ya. Kita menghormati juga privasi dari keluarga Kalina. Tapi boleh nggak dikasih tahu sedikit aja ini general. Kok sampai susah sekali mendapatkan izin dari papa padahal semuanya sudah disiapkan dengan begitu baik. Ada masalah antara aku sama papa sebelumnya. Sebelum ketemu sama Vicky? Sebelum ketemu sama Vicky. Dan aku juga sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Karena akhirnya jadi beliau yang disalahkan banyak orang. Aku juga minta maaf sama papa. Kalau selama ini aku juga bukan jadi anak yang bener banget gitu. Cuma balik lagi, aku cuma pengen bahagia bersama orang yang aku sayang.
mau jelek mau bagus penilaian orang tentang Mas Vicky, tapi buat aku sudah memutuskan bahwa aku mau hidup bersama Mas Vicky gitu. Nah, ya itu minta aku cuma sebagai ayah, nikahkanlah anak perempuannya, karena itu tugas seorang ayah. Itu yang diinginkan oleh Cuma itu aja gitu. Kalaupun memang papa tidak mau, aku tidak mau datang ke pernikahan aku, paling nggak berikan aja restu. Karena memang berkali-kali aku minta restu, dan ada lagi WhatsApp yang selain ini, karena kalau aku kasih tahu nanti terlalu tahu banyak, aku juga nggak mau jelek mau bagus bagaimana juga itu bapak aku gitu. Jadi ya aku berusaha. Dan tapi ini bukan berarti karena papa nggak setuju sama Vicky dengan segala pemberitaan sebelumnya kan? Harusnya sih enggak. Harusnya enggak. Cuma ya kamu juga nggak tahu secara pasti karena komunikasi kali ya? Cuma kan memang masalah antara aku sama papa aja gitu. Oke. Ya bismillah aku juga doain gitu, karena gitu. Aku minta maaf sama semua yang terlibat dalam pernikahan aku juga. Karena memang ini benar-benar dari pihak KUA yang tidak mau menikahkan kalau tidak ada tanda tangan papa. Oke. Kalina tahu ini kan sudah cukup lama, maksudnya ketika kalian menjalin hubungan, kemudian mungkin juga minta restu kepada papa, kelihatan bahwa papa tuh mungkin masih belum bisa dengan ikhlas memberikan restunya. Kenapa tetap menjalankan rencana untuk menikah dengan Vicky di tanggal kemarin, sebelum mendapatkan restu dari papa? Gini, kenapa bisa kekeh gitu Mbak? Tadi kan aku bilang, yang aku tahu pernikahan, aku sudah janda, maaf ya gitu, aku sudah pernah menikah sebelumnya dan gagal. Aku pikir tidak perlu lagi yang namanya wali gitu, dan bisa pakai wali hakim. Tapi ternyata pihak KUA tidak mau karena papa saya masih hidup. Harus ada tanda tangan. Kalau tidak ada tanda tangan papa, paling nggak lewat pengadilan, dan itu prosesnya sangat amat lama. Gitu. Kalau sekarang papa lagi nonton, karena kan secara WhatsApp tidak dibalas sama papa sampai saat ini. Tapi aku sih percaya biar bagaimanapun orang tua tuh pasti pengennya putrinya pengennya bahagia. Dan aku tahu Kalina saat ini bahagia sama Vicky. Dan dari dulu kamu tuh cuma pengen bahagia, aku tahu. Kamu mau ngomong apa sayang sama papa? Mungkin papa berpikir aku anak yang durhaka karena nggak pernah datang ke rumah papa. Tapi papa sangat amat tahu alasan aku tuh nggak datang kenapa. Ya. Kalau aku datang ke sana, aku kan jadi anak yang lebih durhaka lagi gitu. Iya. Jadi aku udah berapa kali gagal dan aku udah pernah mengikuti kemauan papa. Kali ini kasih kesempatan aku untuk bahagia, walaupun mungkin menurut orang kayak apa sih sama Vicky Prasetyo, kenapa sih masih sama Vicky Prasetyo? Tapi dia pilihan aku gitu, bukan pilihan seperti yang sebelum-sebelumnya yang aku harus ikutin kemauan papa, aku harus ikutin kemauan mama. Setiap pagi harus bangun ketemu sama orang yang pilihan aku gitu, bukan karena memang keterpaksaan. Maaf banget kalau aku bukan anak yang berbakti seperti Bayu bilang. Bayu itu adik aku. Papa bilang. Iya Kalina, kita percaya ikatan batin antara orang tua dengan anak itu tidak akan pernah bisa terputus sih, apapun permasalahan yang dihadapi. Dan kami juga ikut sedih banget Kalina karena mendengar papa saat ini sedang menghadapi papa sakit. sedang berjuang melawan virus COVID juga. Aduh, di saat seperti ini papa juga harus sendirian melawan COVID. Aku pernah sakit Mel, tapi di mana papa aku saat aku sakit? Astaga. Ini adalah foto papa. Aduh. Papa cepat sembuh ya, Pak. Semoga papa diberi kesehatan sama Tuhan supaya kalau diizinkan nanti bisa datang ke pernikahannya kalian, memberikan izin, memberikan restu. Dan aku sangat akan jadi perempuan yang bahagia banget karena saat itu ada laki-laki yang aku sayangin banget, yaitu papa aku, calon suami aku, dan akan sangat amat menjadi lengkap kalau ada Aska juga di situ karena udah ada masalah dari anak. Sekarang papa dan aku jujur aku ada rasa takut kayak ya Allah ini apalagi sih masalahnya. Pasti aku udah rasa nggak enak karena sama calon suami aku, makanya sampai saat aku melihat video sama maaf ya Shalin ya, itu jadi rasa bisa dimengerti kok. Kayak gitu loh. Aku juga mau minta maaf sama Kak Kalina kalau misalnya itu jadi
nyakitin hati Kak Kalina, tapi benar-benar nggak ada niatan dari aku ataupun dari Vicky untuk jahat sama Kak Kalina. Ini kesempatan yang baik, pertama kali berjumpa antara Selin dengan Kalina, boleh ya minta maaf Selin, dan juga Kalina pasti memaafkan ya Ran ya. Ini jadi pelajaran yang baik juga buat Vicky, bahwa walaupun tadi Vicky bilang ya kita belum suami istri, tidak perlu lagi sebenarnya untuk memberi izin apapun ketika mau bertemu dengan teman-teman, tapi tetap Vicky ternyata dari Kalina yang diinginkan adalah keterbukaan dan komunikasi ya. Selin juga menjadi pelajaran buat kita semua ya Selin. Satu lagi, Papa mungkin tadi udah disampaikan dan kita berdoa semua sebagai sahabat-sahabat terdekat kalian. Papa diberikan kesehatan, nanti kalian menikah Papa bisa datang memberikan restu. Amin, amin. Aska udah aman so far? Jangan dijawab dulu ya, kita break dulu ya. Karena sekarang Kalina aja kayaknya ya. Sekarang aja. Baik, gimana tentang Aska? Tadi kan yang diharapkan dari Kalina adalah restu dari orang tua sepertinya masih harus diperjuangkan. Di sisi lain, restu dari anak, buah hati yang begitu dicintai juga masih sedang diharapkan. Tapi saat ini apa yang terjadi di antara Kalina dengan Aska? Aku takut apa yang aku bilang tuh akan nyakitin perasaan orang. Aku cuma bilang saat ini orang yang menemani aku, yang bisa mengerti aku sebenarnya, itu cuma dia. Cuma Vicky? Karena aku merasa, aku tetap berdoa semoga Aska datang. Dan aku mohon banget, jangan, aku pernah baca ada orang yang memojokkan anak aku. Anak aku nggak bersalah, dia masih kecil. Jadi please jangan tanya lagi tentang Aska. Karena Aska itu punya keputusan tersendiri dan aku sebagai ibu sangat amat menghargai keputusan anak aku. Apapun itu. Walaupun dalam hati kecil aku berharap suatu saat nanti dia ada tengah-tengah antara aku sama Vicky dan anak-anak yang lain. Itu aja. Kita akan tetap memberikan harapan terbaik buat kalian tentang itu. Tapi dari Vicky, ini kan kalau kita lihat sebenarnya berarti kendala yang harus dihadapi ketika harus menghadapi restu anak dan lain-lain, ini dari sisi Kalina semua. Kamu sebagai pasangan apa yang diperjuangkan Vicky selama ini dan apa yang sudah dilakukan untuk bisa menyelesaikan semua masalah tadi? Yang pasti aku yang baru bisa komunikasi sama Papa, itu juga belum bisa telepon, belum bisa datang, hanya sebatas lewat chat yang nomornya diberikan sama Kalina. Dan aku tahu Papa saat ini kondisinya ternyata lagi sakit, lagi COVID. Salam kenal, salam silaturahmi aku, doa aku, semoga Papa juga yang sedang menonton mungkin, ataupun nanti, ini kan kita nggak tahu bisa menjadikan jejak digital yang bisa dilihat kapan aja. Aku juga pribadi menyampaikan bahwa aku berniatan banget untuk datang ke sana, Mel. Dan aku juga nggak mau, kemarin itu kalau tanggal 21 pernikahannya bisa digelar, bisa. Tapi nikah hanya secara sah agama, KUA-nya nggak mau. Gitu loh, karena apa? Ada salah satu administrasi yang memang aku sepakat sama keputusan kepala KUA. Karena apa? Ini mengangkat harkat martabat seorang wanita. Itu jangan mentang-mentang dia janda nikah tanpa ada wali atau tanpa ada orang tua. Nah, aku lagi perjuangkan. Bahkan aku bilang, kalau aku maaf ya, nikahnya cuma nikah sah agama aja misalkan, tanpa ada tercatat secara kenegaraan, aku mendingan gak nikah sama dia. Karena apa? Kita harus punya PR untuk memperjuangkan restu. Bukan cuma sebatas diwakilkan dengan wali hakim atau apapun. Aku pengen menikahkan dari keluarga yang utuh gitu loh. Nah, setelah kejadian sekarang ini, harapan Mas Vicky ke depan apa tuh, Mas? Aku udah berencana habis live Kopi Viral, insya Allah aku mau berkunjung ke kediamannya papahnya Kalina gitu. Walaupun nggak bisa ketemu langsung ya, walaupun nggak bisa ketemu langsung, minimal aku mau datang sebaik-baiknya, aku mau bicara. Bagus banget. Vicky, pandangan orang, saya yakin banget setelah kita berbincang dari hati ke hati seperti ini, masih ada tanggapan yang lain bilang bahwa ini yakin banget drama dan lain-lain. Kita perlu mendapatkan kejelasan langsung dari pihak KUA, karena dari kalian berdua tadi berkali-kali yang dikatakan adalah bahwa yang nggak mau menikahkan adalah KUA-nya. Kenapa? Apa alasannya? Dan bagaimana mereka menyikapinya, kita akan hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.